sama-sama buka pembelajaran kita pada malam hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidaina wa husni talaqqi min masyayikhina. Allahumma ja'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudiuka jami'a ma 'allamtana faddudhu ilaina indal hajati ilaihi amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar dalam nahwu metode tadriji. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, kemudian menjadikan semua yang kita pelajari menjadi amal kebaikan, amal sahih, amal soleh, untuk nanti kita bisa menjemput di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, tentunya mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Allah mudahkan kegiatan kita, Allah lancarkan, Allah lapangkan rizkinya, kemudian Allah sehatkan badan kita dalam menjalaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang inna wa akhwatuha, yaitu inna sesungguhnya, anak bahwasannya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya, dan laita andaikan. Nah, sebelumnya kita telah membahas bahwa fungsi inna itu adalah menjadikan mubtada menjadi nasab atau menjadi fathah. Terlihat pada latihan contoh atau pada contoh al-ma'hadu wasi'un, dua-duanya didhammahkan, lafaz pertama didhammahkan, lafaz kedua juga didhammahkan. Lafaz pertama menggunakan alif lam, dhammahnya 1. Lafaz yang kedua menggunakan tanwin, maka tidak ada alif lam. Ketika dimasukkan inna, maka lafaz yang pertama yang menjadi mubtada atau subjek berubah menjadi fathah. Al-ma'hadu wasi'un, maka menjadi innal ma'hada wasi'un. Al-mujtahidu najihun, innal mujtahida najihun. Apabila tidak dimasukkan inna wa akhwatuha, maka yang ini yang pertama al-ma'hadu dinamakan isim, dinamakan mubtada, wasi'un dinamakan khobar. Ini subjek, ini predikatnya. Tetapi apabila kemasukan inna, maka inna dinamakan dengan huruf nasab, huruf yang menasobkan, harfu nasab. Kemudian al-ma'hadanya dinamakan dengan isim inna, wasi'unnya dinamakan khobar inna. Jadi perubahannya seperti itu. Asalnya mubtada dan khobar, berubah namanya menjadi isim inna dan khobar inna. Inna sesungguhnya, anak bahwasannya, ka'anna seperti seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya, laita andaikan. Maka pada latihan yang tanpa harokat, pada latihan sebelumnya, innal jamala saburun. Lafaz yang pertama dibaca menjadi fathah. Innal jamala, innal harama, la'allal maridha, laital balida, ka'annal ma'a, ka'annal kitaba,
ka'annal qamara laitat tuffaha innal hida'a la'allat tajira laital qamara la'allal kitaba innal ustada wajadtu annal aqraba yasurruni anna zahrata laital fakihata alimtu annal limtihana al baitu jadidun. Nah, al baitu jadidun dua-duanya didhammahkan karena pada awal ini tidak ada yang mendahulinya, tidak ada inanya, maka dua-duanya dibaca dhamma. Al baitu jadidun. Nah, lakinnal asasa syabbatin naru lakinnal khasaira imtana al mataru lakinnas sihaba. Jadi kata yang pertama yang didahului oleh inna, maka harokatnya harus berubah menjadi fathah. Baik, ibu-ibu sekalian, pada bahasan berikutnya yang masih sama dengan inna adalah apabila yang menjadi subjeknya itu berpindah-pindah. Maka apabila subjeknya tidak sama dengan yang telah disebutkan, misalkan la'allat tajra pada nomor 10, la'allat tajra, at-tajra menjadi fathah. Apabila berubah pada nomor 2 hadza, maka inna tidak memberikan pengaruh apa-apa, hadzanya tidak berubah. Contohnya hadza masjidun, ini masjid. Maka tidak ada perubahan apapun dalam bacaannya. Hadza masjidun, maka bacanya tetap inna hadza masjidun. Hiya ustadzatun. Nah, apabila hiya dhamir kata ganti kemasukan inna, maka asalnya hiya berubah menjadi ha. Innaha ustadzatun. Hanya berubahnya begitu saja. Atau yang keempat alladzi itu dinamakan dengan isim mausul. Dalam bahasa Indonesia artinya yang. Saya melihat laki-laki yang berdiri di depan sekolah, yang. Nah, dalam bahasa Arabnya dinamakan isim mausul alladzi alladzina. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan alladzi alladzina. Nah, alladzi dan alladzina dinamakan dengan isim mausul yang artinya adalah yang. Nah, apabila alladzi ini didahului oleh inna, maka alladzi tidak mengalami perubahan apa-apa. Alladzi kharaja minal fasli Muhammadun. Ketika kemasukan inna, innalladzi kharaja minal fasli Muhammadun. Jadi tidak ada perubahan apapun. Kemudian yang terakhir, apabila subjeknya didahulukan, maka yang berubahnya apabila objeknya yang didahulukan, maka yang berubahnya adalah subjek yang di belakang. Fil fasli Muhammadun. Asalnya adalah Muhammadun fil fasli. Muhammad sebagai subjek, fil faslinya sebagai predikat. Kemudian dirubah fil fasli Muhammadun, sama saja, cuman hanya komposisinya berubah. Ketika kemasukan inna, maka yang berubah adalah kata yang belakang. Fil fasli Muhammadun, maka menjadi inna fil fasli Muhammadan. Jadi dari komposisi nomor 1 sampai nomor 5, yang berubah itu adalah mubtada, subjek, dan predikat bentuk nomor 1. Nomor 1 itu adalah contoh-contoh ke atas yang telah kita sebutkan. Al-ilmu nurun, innal ilma nurun. Maka yang kelihatan berubah adalah lafaz yang pertama. Sedangkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, nah tidak nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 tidak bisa mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan walaupun kemasukan inna.